Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan pengertian desa, unsur desa, karakteristik dan juga fungsi desa. Tugas ini diberikan oleh guru pengampu mata pelajaran geografi, yaitu Bapak Wahid Hashim, sebagai tugas dari nilai akhir semester. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ais Ica Hamelia, Dinda Rismawati, Wiyanda Dwi Puspa, dan juga Yeni Yulianti. Kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yakni des yang berarti tanah atau wilayah. Istilah ini kemudian diadopsi dan digunakan dalam berbagai bahasa di dunia. Meskipun penggunaan dan pelafalan kata tersebut bisa berbeda di setiap bahasa, konsep dasarnya tetap sama. Desa. Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempatan tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa merupakan suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Juga dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan yang rendah dan dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen. Dengan kata lain, masyarakat desa cenderung bermata pencaharian di bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Unsur-unsur desa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penduduk, kedua perilaku, dan ketiga wilayah. Penduduk yang dimaksud adalah kualitas dan kuantitasnya. Kualitas penduduk meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran. Sedangkan kuantitas penduduk meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, mobilitas, dan sebagainya. Kedua, perilaku meliputi pola tata kehidupan atau kelakuan, tata pergaulan masyarakat desa, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Perilaku masyarakat desa ditunjukkan oleh adanya ikatan antar warga yang sangat erat. Hal ini bisa dilihat dengan adanya sikap gotong royong yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, wilayah. Wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk bisa melakukan berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Adanya perbedaan kondisi fisik antara penyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah, misalnya daerah yang relatif datar dan terletak di dekat perkotaan akan berkembang lebih cepat daripada daerah pegunungan. Desa itu sendiri juga memiliki fungsi. Berikut ini berbagai fungsi dari desa. Desa memiliki fungsi sebagai pemasok sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Desa berfungsi sebagai mitra pembangunan kota. Masyarakat desa berfungsi sebagai sumber tenaga kerja di daerah perkotaan. Desa memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan perkotaan, di mana ciri-ciri desa adalah sebagai berikut. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat dekat dengan alam. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan ditata menjadi homogen dan bergantung pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Adapun beberapa karakteristik yang menjadikan suatu daerah disebut desa, yakni Gemeinschaft. Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Paguyuban. Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan oleh orang-orang sepaham atau sedara untuk membina persatuan maupun kerukunan di antara para anggotanya. Gotong royong. Gotong royong secara harfiah berarti mengangkat atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Dapat juga diartikan sebagai partisipasi aktif setiap individu masyarakat yang berupa tenaga, materi, keterampilan, dan lain sebagainya. Homogen. Homogen adalah suatu wilayah yang bagian-bagian wilayahnya memiliki karakteristik yang sama. Contohnya seperti iklim dan kegiatan utama, semisal pertanian, industri, dan sebagainya. Toleransi sosial. Toleransi sosial merupakan sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan antar sesama masyarakat di dalam lingkungan sosial.
Proses sosial lambat. Proses ini sering juga disebut dengan evolusi, yakni perubahan yang membutuhkan waktu lama untuk terjadi, yang merupakan jenis perubahan yang membutuhkan proses panjang sehingga tidak bisa langsung terjadi. Mobilitas penduduk rendah. Mobilitas penduduk rendah adalah penduduk yang mobilitasnya rendah seperti daerah atau suku yang terisolasi. Dalam hal integrasi sosial dapat cepat terjadi, yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga nanti akan menyebabkan syok kultur dan kesenjangan sosial.